Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillah. Anak-anakku sehat semuanya kan? Jangan lupa jaga kondisi, kemudian memakai masker, dan jangan lupa membawa hand sanitizer kalau mau keluar-keluar ya. Langsung saja tak luput kita doakan kepada kita semuanya supaya diberi kesehatan dan juga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini supaya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Tak lupa juga kita doakan kepada guru-guru kita yang telah wafat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Al-Fatihah. Dan juga kepada sekolah kita tercinta MANU Sidoarjo, semoga kita belajar di sini bisa mendapat barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yuk kita masuk kepada materi selanjutnya. Kita buka slide-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah pada pertemuan pertama kali ini. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari dinasti Bani dan Umayyah. Dinasti adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Pokoknya sing sebutan keturunan bangsawan ikut disebut dengan dinasti. Kemudian Bani, sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Pokoknya keluarga keturunan tokoh terkenal disebut dengan Bani. Bani iki, lah itu disebut dengan Bani. Kemudian Umayyah. Umayyah artinya nama seorang tokoh dari Quraisy yang berkuasa di Mekah. Ya, di sini kita langsung masuk atau kita membahas tentang silsilah Nabi Muhammad. Di sini ada sampai turun pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Di situ ada Husay, yang pertama warna hijau itu di atas itu Husay, ya. Nama Husay ini turun lagi, dan namanya Abdul Manaf, turun lagi mempunyai anak namanya Abdul Syam, dan mempunyai anak namanya Umayyah. Nah itu Umayyah itu yang saya kasih panah itu. Nah yang mendirikan dinasti Umayyah yaitu siapa itu? Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, ini merupakan sahabat Nabi juga dan mempunyai nasab Umayyah, dan bisa dipahami kata dinasti Umayyah ini dinisbatkan dari sini. Nah, ini saya kasih kursornya ini. Muawiyah dinisbatkan ke Umayyah. Nah, ini makanya disebut dengan dinasti Umayyah. Pemimpinnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, begitu. Nah, itu kita bahas slide berikutnya. Nah, kita membahas pada fase transisi ya. Anak-anakku di kelas 10 kan sudah dibahas tentang kekhalifahan Khulafaur Rasyidin kan. Ada 4, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu kan. Setelah ke Khalifahan Ali ada masa transisi, di mana masa transisi ini konfliknya itu ada yang namanya perang Siffin yang membahas tentang persengketaan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu sehingga dari perang Siffin itu melahirkan tahkim. Nah, tahkim itu apa Pak? Tahkim itu mengambil hukum dengan negosiasi dan seterusnya pada masanya Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ada insiden yang meninggalkan sahabat Ali bin Abi Thalib, ditusuk Ali bin Abi Thalib dan dibunuh oleh namanya Ibnu Muljam. Ya, setelah itu Ali dibunuh, baru diangkatlah anaknya Hasan bin Ali, keturunannya Ali bin Abi Thalib. Hasan ini dalam jangka yang sangat pendek sekali. Setelah itu Hasan bin Ali berdamai dengan Muawiyah agar tidak ada lagi yang namanya konflik berdarah di kubu Islam. Dan perdamaian itu disebut dengan Amul Jamaah. Itu sudah saya tuliskan di layar itu, atau disebut dengan tahun persatuan.
Nah, setelah itu ditandai berdirinya pemerintahan Muawiyah atau diangkat sebagai pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya pada slide berikutnya, kita membahas 4 khalifah dinasti Umayyah. Di sini ada 14 khalifah. Pemimpinnya yang pertama itu tanda panah nomor 1 ini. Ya, nomor 1, kemudian ini Muawiyah. Ya, kemudian turun lagi kepada Yazid. Ya, itu turun lagi kepada mana ini? Muawiyah 2. Nah, setelah itu masuk kepada keturunannya Al-Hakam. Keturunannya Al-Hakam turun lagi kepada Marwan. Ini Abdul Malik, turun lagi Sulaiman, Walid dulu, kemudian Sulaiman, kemudian Yazid sampai dan seterusnya. Nah, pada masa Abdurrahman ini, masa Abdurrahman ini adalah masa-masa dinasti Umayyah itu sampai ke Andalusia. Nah, kita tidak membahas sampai ke situ dulu. Kita membahasnya pada masa Damaskus, asal usulnya dinasti Umayyah. Biar sampean paham dulu tentang asal usul dinasti Umayyah itu seperti apa. Ya, lanjut ke slide berikutnya, yaitu fase dinasti Umayyah. Nah, pada masa fase dinasti Umayyah ini ada 3 fase. Yang pertama, fase pembentukan. Fase pembentukan di sini yang pertama ada Muawiyah sampai Abdul Malik bin Marwan, yang tanda oranye itu 1 sampai 5 itu, ya, Marwan. Nah, ini banyak sekali konflik, yang namanya juga baru pertama kali mendirikan kerajaan atau dinasti, sehingga masih penuh dengan gejolak-gejolak, sehingga disebut dengan fase pembentukan. Itu antara periode Khalifah Damaskus 1 sampai 5 itu. Kemudian yang kedua, fase kemajuan. Pada fase kemajuan ini di Khalifah Ali Walid bin Malik, yaitu yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, ya, sampai ke Hisham bin Abdul Malik itu, ya. Pada Al-Walid bin Malik ini ekspansi wilayah Islam itu sudah sampai ke Andalusia. Ya, ini dilanjutkan Sulaiman bin Abdul Malik bawahnya, dan puncak kemasannya ada di Umar bin Abdul Aziz nomor 8 itu. Perlu diketahui, beliau adalah tokoh yang paling terkenal, di mana di masa dinasti Umayyah ini, karena beliau tidak mau salah paham, khalifahnya itu pokoknya tidak mau ada pertikaian, sehingga kondisi masyarakat di dinasti Umayyah sangat-sangat stabil, entah itu dari pihak keluarganya, dari luar keluarganya juga, ya. Kemudian setelah faktor atau fase kemajuan, kemudian masuk kepada fase kemunduran. Fase kemunduran di sini di mana sudah terjadi gejolak-gejolak yang amat membara, tidak bisa dipertahankan lagi eksistensinya, sehingga runtuhlah dimensi Umayyah dengan digantikannya dengan dinasti Abbasiyah. Nanti setelah turunnya Khalifah ke-14 ini, karena keborosannya, keuangannya, keduniawiannya sangat-sangat tinggi, tidak bisa mengatur keuangan kerajaan tersebut, dinasti Umayyah tersebut, maka dinasti Abbasiyah masuk dan menghancurkan Bani Umayyah karena kejanggalan tersebut. Ya, setelah itu kita masuk slide berikutnya. Ya, selanjutnya kita membahas tentang kondisi masyarakat Bani Umayyah yang sangat-sangat banyak sekali, lebih dari 1-2 lebih golongan. Ada beberapa kelompok ini ada di Suriah, ada di Mesir. Selain itu, di basis dari keberadaan Umayyah itu yang paling banyak itu di Syam, dan juga ada kelompok pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib. Biarpun sahabat Ali telah meninggalkan, biarpun sahabat Ali itu meninggal, yang fanatik itu banyak sekali. Kaumnya Ali, makanya disebut dengan Syiah. Syiah itu adalah pendukung Ali, ya. Yang paling banyak itu berasal dari Irak dan Mesir. Selain itu ada proses di awal tadi kan, proses tahkim menghasilkan kelompok Khawarij. Ini banyak sekali. Ada kelompok budak Persia,
budak Persia ini disebut dengan kelompok minoritas, dan terjadi pertentangan dari kelompok budak Persia ini justru menonton saja kelompok budak Persia ini dan memanfaatkan peluang itu sehingga menjadi kekuatan besar nantinya. Dan selanjutnya kita membahas tentang lembaga pemerintahan. Di lembaga pemerintahan di dinasti Umayyah ada 5 lembaga. Yang pertama An-Nizam Al-Siyasi. Ya, itu apa itu? Lembaga politik. Kemudian Al-Mali, lembaga keuangan. Al-Nizam Idari, lembaga tata usaha negara. An-Nizam Al-Qadai, lembaga kehakiman. An-Nizam Al-Harbi, lembaga ketentraman. Nah, itu lembaga-lembaga pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Kemudian lanjut kepada slide berikutnya, Sekretaris Negara Diwan Alkitab. Nah, kalau kita melihat sekretarisnya, ini kan nama lainnya Diwanul Kitab atau Diwan Alkitab, Diwanul Kitab. Ini ada 5 juga yang Yang pertama yaitu Al-Rosail, Sekretaris Administrasi. Ya, ini yang terkait dengan agenda-agenda kenegaraan atau kekhalifahan. Yang kedua yaitu Al-Kharaj atau Sekretaris Keuangan. Ketiga Al-Jundi atau tentara. Kemudian Ash-Syultah, Sekretaris Kepolisian. Dan Al-Khadai, Al-Khadai yaitu Sekretaris Kehakiman. Ya, itu adalah sekretaris negara Diwanul Kitab pada masa dinasti Umayyah. Lanjut, kemajuan pada dinasti Umayyah. Kemajuan pada masa dinasti Umayyah ini kita bisa melihat dinasti Umayyah ini kan dinasti yang pertama dalam Islam, sehingga kemajuan ini belum terlihat semaju dinasti Abbasiyah. Namun tetapi dinasti Umayyah ini adalah pondasi atau tombak kemajuan dari peradaban Islam nantinya. Oke, ya. Lanjut kepada berikutnya, ulama yang terkenal. Ya, ini Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah ulama yang paling terkenal pada masa dinasti Umayyah. Dan juga Ibnu Syihab Al-Zuhri, ini terkenal dengan tokoh tasawufnya. Kedua orang tersebut inilah ini. Yang ketiga Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini adalah nanti kita akan bahas atau pertemuan berikutnya. Wasil bin Atha ini adalah tokoh Mu'tazilah yang paling terkenal dengan ahli ro'inya. Ya. Kemudian pada masa pembangunan di masa dinasti Umayyah ini, saya ambil yang mencoloknya saja. Pada masa di sini di dinasti Umayyah ini diantaranya mengubah Katedral Sejon di Damaskus menjadi masjid, kemudian menggunakan Katedral Hims sebagai masjid, merenovasi Masjid Nabawi, membangun istana Qusyar Amroh dan istana Musatta sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Ya, itu pembangunan yang saya ambil dari sumbernya buku Sirah Nabawi dan lain-lain. Kemudian kemajuan lainnya apa saja pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada faktor Arabisasi. Arabisasi di sini artinya mengganti nama-nama orang ataupun mengganti nama tempat, nama orang, istilah-istilah lainlah diganti dengan nama baru. Nah, terus ada kebijakan juga dari kebijakan moneter. Di antaranya bisa menciptakan uang sendiri, karena saat itu sebelumnya umat Islam itu hanya bisa mencetak uang itu dari bangsa Romawi ataupun Persia. Dan selanjutnya ahli dalam bahasa Arab, yaitu bahasa Arab Sibawai, disebut dengan Sibawai. Ya. Kemudian sastrawan yang terkenal ini Khush bin Mulawah, yaitu karangan yang terkenalnya yaitu Laila Majnun, kemudian Ibnu Al-Mukhaffa dan Jarir. Ya. Lanjut kepada slide berikutnya. Ya. Faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Ini slide yang terakhir. Yang pertama yaitu
pada sistem pergantian khalifah. Pada masa sistem pergantian khalifah ini menyebabkan perselisihan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga ataupun istana. Ya, yang namanya sistem monarki itu kan pasti ada pertentangan antara saudara satu dengan saudara lain. Saya mau menjadi pemimpin, yang adiknya pengen saya menjadi pemimpin juga. Otomatis dari saudara-saudaranya itu menjadi konflik antara adik kakak tersebut. Nah, itu yang menjadikan kemunduran dari dinasti Umayyah. Yang kedua, latar belakang Bani Umayyah. Ya, pada latar belakang Bani Umayyah ini banyak sekali konflik yang menyedot kekuatan pemerintahannya, apalagi latar belakang berasal dari konflik sahabat Ali dulunya. Dan ini sangat-sangat panjang, terus menerus dibahas. Makanya muncullah kaum Khawarij dan Syiah, dan justru ini yang menjadi bumerang bagi dinasti Umayyah itu sendiri. Ya, yang ketiga yaitu pertentangan etnis antara suku, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara. Itu yang nomor 3, itu suku Arabia Utara atau disebut dengan Bani Qais, dengan Arabia Selatan atau disebut dengan Bani Khald. Ya, semakin meruncing, dan ini juga menjadi faktor keruntuhannya Bani Umayyah. Nah, terus lanjut keempat, lemahnya kedaulatan pemerintahan. Sikap hidup mewah di lingkungan istana ini sangat bermegah-megahan di masa pemerintahannya Bani Umayyah yang terakhir itu, karena kecongkaannya tersebut tidak bisa mengatur keuangannya, maka timbullah konflik yang sangat besar. Akhirnya runtuhlah dinasti Umayyah tersebut. Nah, itu faktor-faktor kemunculan dinasti Umayyah. Yang kelima, munculnya kekuatan baru. Munculnya kekuatan baru ini pada masa Bani Hashim, ya, karena merasa dikelas-duakan. Bani Hashim itu tidak mau dikelas-duakan oleh Bani Umayyah, sehingga muncul serangan antara kudeta dari dinasti Abbasiyah. Ya, gak gelem Bani Hashim itu, akhirnya kudeta, Bani Abbasiyah datang menghancurkan Bani Umayyah yang congkak terhadap kekuasaannya itu. Ya, cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap anak-anakku bisa memahami apa yang saya jelaskan ini tentang masa dinasti Umayyah. Ya, cukup di sini pertemuan pertama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan juga dan masa dinasti Umayyah, kemudian penugasan. Untuk pertemuan pertama ini kita hanya mereview saja pandangan tentang apa yang kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Ini pada bab 1. Bisa dilihat LKS-nya di rumah. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Saya Pak Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.